Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi wa afdhalih. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kehadirat junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di malam yang penuh berkah, di majlis Al-Adni, Allah masih memberikan kita sehat, Allah masih memberikan rezeki, Allah masih memberikan kenikmatan, yakni dengan yang disebutkan berzikir, membaca ratib al-drus. Mudah-mudahan Allah limpah curahkan berkah lantaran hujan yang turun, insyaallah rahmat Allah pun turun. Yang pertama al-fakir hormati, yakni Kiai Muhammad Zain, matan Allah betul hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah satafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Haji Saiful dan kepada asatidzah yang lain, mudah-mudahan Allah selalu mudahkan urusan, Allah panjangkan umur, wabil khusus terutama Allah satafiahkan badan. Dan kepada Sahibul Hajah Kang Asep, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya, Allah satafiahkan badan. Dan kepada antum hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan rusyud, kemenangan, Allah berikan hidayah, Allah berikan qabul hajah, Allah satafiahkan badan, Allah mudahkan urusan, Allah panjangkan umur. Bismillahirrahmanirrahim. Melihat orang yang sudah dikubur, kita mengingat akan akhirat. Akhirat ini wajib diimanin. Akhirat wajib diimanin, termasuk rukun iman. Allah Subhanahu wa taala ghaib. Ya, dikatakan alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Dikatakan mengimani sesuatu yang menghadirkan, membuat, membentuk hati kita menjadi khair, baik. Orang kalau pandai bersyukur, ada tanda, apa diantaranya cahaya, terutama kepada keadaan yang dikatakan sunnah. Kita diberitahukan Allah khabar tentang neraka jahanam, yang mana orang-orang yang diazab di kubur, dia nanti dihisab, di mizan gak selamat, siratal mustaqim gak selamat, masuk ke neraka jahanam, khalidina fiha, kekal abada, kekal di dalamnya. Berarti Allah menjadikan surga dan neraka sebagai pilihan. Dan lihatlah orang-orang yang sudah dikubur, yang sudah meninggalkan kita sependahulu kita, supaya kita mengerti bahwa ada yang dikatakan itu akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fadhkuruni adzkurkum. Andai kata seorang hamba kita salat subuh dikerjakan, zuhur dikerjakan, tumakninah mengerjakannya, Allah menulis fulan ini dalam keadaan khair, baik, ataupun meninggal husnul khatimah di barzah, luas barzahnya. Jadi orang meninggalkan dunia itu, ia berpindah ke alam barzah. Nabi Muhammad SAW yang mengatakan. Jadi kalau sudah Nabi mengatakan sesuatu, jatuhnya sunnah, hadis. Dan Rasulullah mengatakan, siapa kita cenderung senang sunnah Nabi, akan berkumpul dengan Rasulullah di surga. Makanya orang yang beruntung
mengenali Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Beliau raja daripada wali kutubnya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Samsus Sumus, Muhyin Nufus, yang bisa menghidupkan. Jadi hampir seperti mukjizat kekaramahan Al-Imam Sultanul Qutub, Sultanul Malak dikatakan. Yang dikenal malaikat Allah, yang enggak jauh dari aulia-aulianya Allah dan raja daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala dan aktab yang kutub. Yang dikatakan wali kutub ini di zaman hidup itu dia paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ngelihat orang yang sudah dikubur. Kita ngelihat sahibur ratib Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus itu wafat ketika semasa hidup. Tapi dikatakan ini aulia ini enggak pada dasarnya mati. Wali masih ada. Maka kalau kita melihat ke satu kuburan pemakaman, kita melihat orang itu nisan di sana, orang itu di sana hidup di alam barzah. Dikatakan Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang mengatakan. Berarti yakin akan akhirat yang Allah terangkan, Allah khabarkan neraka jahanam, ada surga Darussalam, ada surga Naim. Ya, dikatakan begitu. Dan apa yang kita harus mengenali Firdaus, surganya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dikatakan orang yang mulia, orang yang mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, yang mengenali dekat dengan Nabi Muhammad. Dengan apa kita mendekat kepada Rasulullah? Dengan membaca ratib yang ditulis, yang disyarah keturunannya. Al-Habib Abdullah Al-Idrus min Al-Husain, anak keturunan Sayyidina Husain. Sayyidina Husain radhiyallahu an, anak Ali bin Abi Thalib, anak Fatimahuz Zahra binti Rasul, anak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada sesuatu. Bayangkan ketika seorang dilihat Rasulullah, mendapatkan syafaat Rasulullah. Al-Muhim, kesimpulannya, orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad akan menjadi cahaya di kubur. Orang itu ketika ditanya munkar nakir, yang menjawab mahabbah, kecintaannya kepada Nabi itu yang akan menjadi syafaatnya di dalam kubur. Akan menjawab pertanyaan munkar nakir. Pertanyaanku kubur, dikatakan man rabbuka, dijawab itu syafaat itu. Jadi kita kalau melihat orang yang sudah meninggalkan kita ngerti, kita akan nyusul, kita akan pergi, kita akan menemui ajal. Apakah selamat terus begitu akhir hayat disanding malaikat Israel bisa mengucap 2 kalimat syahadat? Belum tentu, nggak ngerti kita. Makanya istiqamah yang dikatakan tumakninah, terutama sholat. Kenapa? Karena waktu dikubur itu pertama ditanya sholat. Baca maulid Nabi Muhammad SAW, baca ratib Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus, tapi sholatnya nggak ngerti. Ini orang salah. As-salah yang dikatakan. Bahkan kalau kita mengharapkan syafaat Nabi Muhammad, disuruh kita rapih itu sholat. Apa itu sholat? Tumakninah, khusyuk. Orang yang dilihat Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita nggak dilihat Allah, kita nggak selamat. Orang yang jauh dari pandangan Allah, rahmat Allah, pandangan Allah. Rahmat orang yang dilihat Allah. Fadhkuruni adzkurkum, Allah mengatakan. Jadi kalau kita dijamin menjadi seorang yang meninggal husnul khatimah, karena Allah memberikan apa? Segala sesuatunya, kebutuhannya, hatinya, zahir batinnya Allah cukupi, imannya terutama. Kenapa? Karena sholat, karena subuh dikerjakan, zuhur dikerjakan, dan ia tumakninah dalam mengerjakannya. Kenapa? Karena kalau nggak tumakninah, ya batal sholat, tidak diterima. Jadi orang sholat yang nggak tumakninah, nggak sah sholatnya, maka tidak diterima. Gerak-gerik segala macam, ini itu syarat-syarat sahnya sholat. Nggak tumakninah. Kalau orang nggak melihat Allah menyaksikannya, batal sholatnya, tidak sah sholatnya. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya jadi punya celengan dosa. Begitu dikubur, lihat itu yang sudah meninggalkan kita, yang
kita seakan-akan ngerti karena Allah khabarkan di Al-Quran ada azabul kubra, ada azab kubur. Apa misal gara-gara sembahyangnya tidak benar subuh, rezekinya dia cari haram, naudzubillah min dzalik. Gara-gara zuhurnya nggak ngerti apa, yang nggak ngerti bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatur waktu. 5 waktu diperintahkan Allah. Aqimus sholata lidzikri, disuruh kita mendirikan salat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Beliau radhiyallahu an, Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar ini, jangankan Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus, dia punya murid ruh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ini baru muridnya yang ruh. Jadi Imam Al-Idrus sudah wafat, hidup di zaman Habib Umar, itu ruhnya mempunyai murid Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, itu yang dikerjakan muamalah Gud bil Anfas. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ba'da isya sampai subuh sholat sunnah. Itu kalau udah sholat sunnah, gimana yang wajib? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini orang yang benar-benar dilihat Allah. Bal ahya indallah dikatakan. Jadi kalau orang yang mendapatkan magam, mendapatkan derajat wilayah seperti Gud bil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Gud bil Irsyad Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Wal Haddad, dan sahuhu dan gurunya Al-Imam Al-Akbar Al-Habib Abdullah Al-Idrus, dari apa? Dari banyaknya ia mengerjakan ibadah, terutama salat. Jawfulail dikatakan, di sepertiga malam tahajud, sampai mengerjakan Imam Junaid Al-Baghdadi, guru daripada Sultan Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu. Ini luar biasa. Berarti kita mengerti Allah Subhanahu wa taala menjadikan kubur awal pintu kita menuju akhirah. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan itu nisan, nama fulan bin fulan, ditulis di sana, dikubur ditanya. Gak sembarangan orang nulis fulan bin fulan, karena apa? Dikubur pun ditanya. Dia jawab, ana fulan bin fulan. Berarti ada keterangan yang Allah berikan kepada kita untuk kita imtithalan, untuk mengambil percontohan. Imtithal, Allah memberikan contoh. Andai kata tanah awalhu turab, akhirhu turab, kita berasal dari tanah, Allah buat minatin watini wazaitun. Lihat itu yang Allah katakan, khalaqal insana bi ahsani taqwim. Begitu ngerti manusia, begitu pandai manusia, akal mutawakil, berakal manusia, disuruh milih api atau jannah, neraka atau surga, ngerti, dia cenderung menginginkan keselamatan. Wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, kita ziarah ke makam Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas, berkah. Kita ziarah ke Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, keramat luar Batak, berkah. Kita ziarah ke tempat Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, kita ziarah ke makam Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani. Luar biasa. Bayangkan, lah kenapa Habib kok langsung ngomong luar biasa? Karena kita di sini juga kita mendapatkan berkahnya, apalagi kita menziarahi ke makamnya. Begitu. Kita dulu begini mendapatkan berkah, apalagi kita melihat makbarahnya, kita ngelihat kuburnya. Subhanallah, itu ada nisan di Huraidah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, di sebelahnya Habib Salim bin Umar Al-Attas anaknya. Itu di sana ada apa tuh gelarnya, Gud bil Anfas. Habib Umar Salim anaknya Gud bil Anfas, begitu. Hakadha, ini wali. Bagaimana ini wali yang dikatakan begitu luar biasa. Lihat itu. Berarti kalau kita ngelihat kubur, nggak selalu kita takut. Kita kalau ngelihat kuburan, nggak selalu kita takut. Akhirat bukan menakutkan, tapi kita takut kepada kubur lantaran apa? Amal kita. Maka kalau orang saleh, orang yang takut ketika mau untuk melakukan perbuatan yang haram, karena salawatu ala nabi, karena salawat kepada Rasulullah, terjaga dia. Di saat melihat sesuatu yang haram, takut. Di saat melihat sesuatu yang halal, dia berkeinginan untuk mendapatkan. Jadi mutawakkilin, orang ini akalnya Allah beri kesempurnaan karena sholat. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Dan apa? Rasa syukur kita merasakan keberkahan seorang aulianya Allah Subhanahu wa taala.
dan apa yang dikatakan bal ahya, mereka hidup. Jadi Allah katakan bukan mereka itu pada dasarnya wali-walinya Allah meninggal, tapi hidup. Berarti andai kata kita melihat yang sudah meninggalkan kita di makam-makam itu, kita akan menyusul mengikuti wali-walinya Allah itu. Kita akan mengikuti, akan mengambil berkah supaya apa? Hati kita ini menjadi wadah yang dilihat Allah Subhanahu wa taala. Man ahya sunnati, Rasulullah mengatakan, faqad ahabbani, siapa orang menghidupkan sunnahku, maka orang itu mendapatkan kecintaan Rasulullah. Wa man ahabbani, dan siapa orang mendapatkan kecintaan Rasulullah, kana ma'i fil jannah, orang itu akan berkumpul denganku di surga. Rasulullah mengatakan. Berarti kenikmatan, kesenangan hati, rasa syukur, selalu sedikit alhamdulillah, selalu mengerti segala sesuatu yang ia punya, kepunyaan Allah, segala sesuatu yang diberikan kepadanya milik Allah semuanya. Allah yang menentukan, berserah kepada Allah, dan ngerti agama, ngerti bahwasanya Rasul Nabi Muhammad SAW utusan Allah, dan ngerti ini yang dikatakan itu yang sudah dikubur-kubur, yang sudah meninggalkan kita bakal nyusul. Ngerti bahwa akhirat Allah jadikan itu surga 7, neraka 7. Ada di sana Firdaus al-A'la, surga Firdaus, surga Nabi Muhammad SAW, dan ada dikatakan di sana Darussalam. Bayangkan ini surga yang Allah katakan di surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah menginginkan sesuatu, Allah tinggal katakan jadi maka jadilah. Ini orang ahli jannah diberi itu kebiasaan Allah itu. Kepengen apa ada, kepengen apa ada, begitu. Dan wali-walinya Allah itu dari dunia seperti itu, dia melihat surga. Al-Habib Abu Bakar bin Abdurrahman As-Saghaf As-Sakran, ayah daripada Al-Habib Abdullah Al-Idrus, ia pernah dipijit. Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus anaknya lagi dipijit, ada butiran pasir di kakinya. Tanya Habib Abdullah, ini apa abah? Butiran pasir ini, abah baru dari surga. Ini wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok luar biasa lah kita ngelihat kubur. Kita umat Nabi Muhammad ini luar biasa, kita ngerti kubur, barzah, ruh. Yang ngerti dalam diri kita ada ruh yang hidup. Kalau dimakanin sesuatu yang haram ya kotor. Kalau diberi sesuatu yang halal, berkah, manfaat. Belajar ngaji. Kenapa? Karena paling penting ilmu. Al-lisan imamul amal, lidah kita ini pemimpin perbuatan kita. Kok ngerti? Karena Nabi Muhammad SAW begitu ngerti karena Rasulullah. Ternyata kita menghadapkan sunnah Nabi Muhammad. Bayangkan, tiba-tiba meninggal disanding malaikat Israel karena kita cinta kepada Rasulullah, husnul khatimah. Tapi kalau orang yang nggak kenal Rasulullah, nggak kenal kubur, nggak kenal aulia-aulia Allah, nggak ngerti wali, nggak ngerti al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus, nggak ngerti al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani, nggak ngerti aulia-aulianya Allah, na'udzubillah min dzalik, nggak kenal sama sekali apa itu khairiyah, kebaikan. Nah, tanda orang yang dekat dilihatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ia dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang menghidupkan sunnahku, Rasulullah mengatakan orang itu mencintai aku. Dan siapa orang mencintai aku, qul in kuntum tuhibbunallaha, katakan hai Muhammad, andai kata hambaku benar mencintai Allah, ikuti kau, ikuti Nabi. Fattabi'uni, disuruh mengatakan Rasulullah, ikuti aku. Yuhibbukumullah, Allah berikan kecintaan. Apa kalau sudah Allah melihat hamba, cahaya mata yang dikatakan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sedekat itu dengan mata Rasulullah. Pendengaran Rasul sedekat itu Allah dengan apa? Telinga Rasulullah. Begitu dekat jarak Allah. Idza sa'alaka ibadika inni fa inni qarib, Allah mengatakan. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan kecintaan Allah? Bagaimana kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala? Cium kaki kedua orang tua, oh iya, ngenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ngerti bahwa yang dikubur, lihat itu makam-makam keramat-keramat. Al-Saleh bin Abdullah Al-Atas, Al-Husain bin Abu Bakar Al-Idrus,
Kenapa? Karena menziarahi. Karena kita ngerti, kita membaca amalan daripada leluhur Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, Ratib Al-Idrus, Ratib Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar, Ratib putra beliau, Ratib Al-Imam Al-Adani Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani. Lah kita ngerti keberkahan begini, kenapa? Karena Allah memberikan kecintaan di hati kita. Allah menanam, Allah memberikan kita wilayah untuk kita mengenali mereka arif billah, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa berarti? Kalau seorang ngerti akan dia pakai kafan, dia bakal pakai kafan, dia bakal ditahlilin, ngerti ngelihat ini orang selama ditahlilin, dia mendengar ketika dibacakan tahlil. Si mayit ini ngedengar sampai dikubur, terus disolatkan, dimasukkan ke dalam kubur itu, ditinggal beberapa langkah, datang munkar nakir. Bayangkan min ahli syafaat, orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan dikatakan Rasulullah, Nabi terus mengatakan, man ahya sunnati, siapa kita menghidupkan sunnah Rasul, mendapatkan kecintaanku. Nabi mengatakan, Allah memerintahkan Rasulullah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan hai Muhammad, andai kata hambaku dia mengharapkan kecintaanku, maka ikuti aku. Disuruh Nabi mengatakan seperti itu. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosa segala macam hisab dibersihkan Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan tangan mubarakah Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus, keberkahan lisan yang mubarakah Imam Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, keberkahan sihir, kekuatan beliau radhiyallahu an yang dikatakan luar biasa. Habib Abdullah bin Abu Bakar bin Abdurrahman As-Sagaf bin Muhammad Maulad Dawilah, Sayyid Muhammad Maulad Dawilah, semua keramat zuriyah Rasulullah ada di Sayyid Muhammad Maulad Dawilah. Bayangkan, tinggal ngucap karamahnya. Kepengen ini ngucap, kepengen ini ngucap. Itu dikatakan kita mendapatkan berkah wilayah orang alim. Insya Allah lantaran kita mencintai orang alim, kita menjadi alim. Almar'u ma'aman ahab, Rasulullah mengatakan. Oh berarti Allah yang mengajarkan. Oh iya, Allah yang mengajarkan. Hablum minallah, hablum minan nas. Andai kata orang ngerti, butiran yang Allah lepaskan dari neraka jahanam akan bisa menghancurkan dunia, dan 7 lapis langit itu hancur. Andai kata jahanam itu Allah buka celahnya sedikit. Dan andai kata sorga, bayangkan kuku bidadari keluar, itu terang, dunia gak akan gelap selama-lamanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sorga yang Allah betikkan di pikiran kita, ngerti Allah berikan nur ilmu. Apa yang dikatakan Al-Quran, taraktu fikum sakalain. Rasulullah mengatakan, Allah meninggalkan Al-Quran, hadis Nabi, zuriyah Rasulullah, para habaib. Allah memberikan itu keterangan untuk kita mengerti itu dinul haq, agama yang yang bisa menjadikan kita ngerti resep. Kita hidup di sini ngerti bahwa kita akan mati, sudah meninggalkan kita, dan kita berharap husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khatimah, Allah berikan kita kenikmatan di dunia, wa fil akhirat, dan di akhirat nanti Allah kumpulkan kita bersama orang-orang saleh, termasuk wabil khusus kita mengharapkan keberkahan Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus, kita mengharapkan keberkahan Habib Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus, untuk kita berkumpul dengan mereka di dunia dan di akhirat nanti. Amin insyaallah, qabul, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.